Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita memasuki peribadahan kita pada hari Sabat ini dengan mempersiapkan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 15. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah. Meskipun kami beribadah secara daring Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, mempersatukan kami semua, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu di dalam peribadatan kami di pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan peribadatan kami pada hari ini dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah secara daring di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka kami semua, sehingga peribadatan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 15, Yesus mau kami bercahaya. Yang kedua, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memasuki ibadah hari ini. Kita mengaku bahwa segala pertolongan di dalam hidup kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan buah ciptaannya, Ia yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan pujian hormat bagi Allah Bapa.
damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kasih Kristus memberkati engkau hari ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan pujian syukur kepada Allah dengan kidung pujian Selamat Pagi Bapa. Dialah pujian pengagungan, sungguh memuliakan nama Allah. Petunjuk hidup baru hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat 2 dan 3. Demikian sabda firman Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi mari kita sadar kita belum mampu memuliakan nama Tuhan. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita mengaku dosa kita. Apabila kita mengaku tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan berkat damai itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita berkata, ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, ampunilah dosa kami, karena kami belum mampu melakukan apa yang menjadi kebenaran sabdamu. Kami datang hari ini tidak membawa hati yang baik, tetapi hanya oleh kemurahan dan kasih-Mu kami datang kepadamu. Ampuni dosa kami, dengan aliran darah Kristus kami sungguh terima pengampunan-Mu. Amin. Disambut dengan pujian di depan mata Yesus. Ku buka
berita pengampunan dosa. Allah itu Maha Kasih. Ia tidak pernah meninggalkan setiap kita yang setia dan mengaku segala dosa kita. Allah memberikan berkat damai sejahtera bagi setiap kita yang mengaku dosa kita. Dengan rahmat dan anugerah, percaya dengan iman penuh kepada Kristus, hidup kita beroleh selamat. Marilah kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk karya kemuliaan Allah. Rancangan Allah adalah rancangan berkat dan damai sejahtera kekal selama-lamanya. Kita sambut dengan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sabda firman Allah hari ini yang menjadi berkat bagi kita semua. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian sabda firman Allah. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau
serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, kebenaran sabda-Mu sampai kepada kami. Karya Roh Kudus yang mengajar kami untuk menerima janji berkat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menerima dan Engkau siap memberkati kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah yang memberkati kita dengan pujian Kubawa kepadamu. Khotbah hari ini dengan tema terima janji berkat. Ayat yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati Tuhan, tentu hari ini kita semua telah menerima janji berkat Tuhan itu, dan kerinduan kita berkat itu terus dialirkan di dalam kehidupan jemaat hari ini, hari ke depan, bahkan sampai ke anak cucu kita yang diberkati oleh Allah. Berbicara tentang teks Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-8. Dua hal yang disampaikan oleh Allah kepada Abram pada waktu itu, yaitu Allah akan memberkati keturunannya.
ditambahkan banyaknya. Yang kedua yang disampaikan sabda Tuhan hari ini, Tuhan tidak akan hanya memberi beranak cucu dan bertambah secara jumlah, tetapi Ia juga menyediakan tanah yang penuh dengan limpahan berkat, yaitu tanah Kanaan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita meneliti kata janji atau perjanjian. Diterjemahkan dari kata diateke, atau dengan istilah lain apegelia. Artinya satu kesepakatan antara Allah dan umat yang percaya kepadanya pada waktu itu. Oleh sebab itu, inilah yang disampaikan janji berkat itu yang akan dialirkan dan dilimpahkan kepada umat Allah mulai Abraham sampai sekarang ini yang memiliki iman kepada Kristus. Pada ayat yang kedua dikatakan di sini bahwa keturunanmu, berkat kuantitas, berkat jumlah keturunan yang orang-orang percaya itu akan lestari. Hidup dan keberadaan eksistensi mereka tidak akan punah, walaupun bumi ini sering memunahkan kekristenan. Tetapi karena itu janji Allah kepada umat Allah, maka semakin banyaklah orang-orang yang diberkati Tuhan, semakin banyaklah jumlah orang-orang yang percaya kepada Allah. Itu janji Allah sampai akhir zaman ini. Mari kita imani, hari-hari ke depan banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Kemudian janji yang kedua yang disampaikan kepada Abraham pada waktu itu, bahwa Allah tidak hanya memberkati lestari keturunannya, tetapi Allah akan menjadikan nama yang masyhur, suatu nama yang baik. Abraham akan dijadikan bapa segala bangsa. Inilah janji berkat Tuhan. Orang-orang percaya akan memiliki nama yang baik sehingga menjadi garam dan terang di dunia ini. Nama baik sangat berharga sekarang ini. Kemudian bagian yang ketiga, tidak hanya nama besar yang kedua, tetapi yang ketiga pada ayat yang ke-8, Tuhan akan menyediakan tanah yang limpah dengan berkat. Artinya bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang dibutuhkan orang-orang percaya dengan segala bumi yang kita tempati menjadi satu berkat yang melimpah. Digambarkan pada waktu itu tanah Kanaan. Intinya janji Tuhan bahwa Tuhan akan menambah-nambah jumlah orang percaya di bumi ini. Yang kedua, Tuhan akan menjadikan nama yang baik, nama yang masyhur, nama yang mulia bagi orang percaya. Dan Tuhan menyediakan berkat tanah yang luar biasa. Semua itu akan diberikan sejak zaman Abraham sampai sekarang ini dan sampai anak cucu kita, ketika ada 3 syarat yang disampaikan kepada kita. Yang pertama pada ayat 1, tempatkanlah Allah menjadi Tuhan dan sumber kehidupanmu. Menjadikan Allah sebagai Allah kita. Inilah yang kita perlukan agar kita dihidupi, diberkati ketika kita meletakkan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada lainnya, monoteisme.
Kemudian syarat yang kedua pada ayat 1b, hidup dengan tidak bercela. Hidup dalam kesalehan, hidup yang tidak serupa dengan dunia. Inilah yang Tuhan kehendaki. Roma pasal 12 ayat 2. Itulah yang menjadikan syarat kita akan dialiri berkat-berkat oleh Allah dengan karya yang besar di dalam kehidupan kita. Hidup tidak tercela. Dan syarat yang ketiga, hidup yang mau sujud, meletakkan segala kehidupan kita di bawah kuasa Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana keadaan diri kita sekarang ini? Bagaimana keadaanmu ketika persoalan itu datang, ketika pergumulan persoalan ini datang, kesehatanmu, keuanganmu, masa depanmu, pekerjaanmu, apapun yang menjadi masalah kita? Apakah kita tetap meletakkan Allah sebagai Tuhan dan sumber kehidupan kita? Apakah kita masih bisa hidup dengan baik dan tidak tercela? Atau masihkah kita bersujud, berdoa dan beribadah kepada Allah? Kalau itu masih terjadi, berkat Tuhan sudah dialirkan hari ini, karya Roh Kudus melimpahkan kasih karunia. Tetapi jika hidup kita belum meletakkan Allah, masih berpikir dengan kekuatan kita, hidup kita masih berbuat dosa, dan kita belum sujud kepada Allah, stop. Menengok dan kembali kepada Allah, jadikan Dia sumber kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di minggu ini menghadapi segala pergumulan hidup kita. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, bersyukur Engkau menguatkan kami agar aliran berkat-Mu tidak berhenti. Terus kami bimbing dengan Roh Kudus, meletakkan Tuhan satu-satunya yang menjadi Allah kami. Bersihkan hati kami, memiliki hati yang bersih, sehingga Roh Kudus ada berdiam dan memberkati kami. Tetap sujud dan berharap kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan menguatkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau
Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat dan pulanglah. Tetap lanjutkan kehidupanmu, rumah tanggamu beroleh berkat Allah. Kasih dan rahmat Yesus Kristus, kemurahan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi memberkatimu. Terang Roh Kudus menyinari jalanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita sambut dengan pujian. Bapa, terima kasih.